Ya, oke ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk ke detailnya, saya pengen Anda mencoba simulasi ya. Waalaikumsalam. Ya, ada simulasi TensorFlow. Saya kasih linknya tadi. Ya, saya kasih linknya. Jadi di sini kita bisa lihat arsitektur dari jaringan saraf tiruan ya. Arsitektur dari jaringan saraf tiruan. Saya akan jelaskan nggak lama lah, saya paling jelasin 10 menit aja. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, jadi mungkin saya minggu kemarin juga masih belum sampai pada arsitekturnya ya, tapi saya pikir supaya Anda dapat feel-nya lah, ada bayangan gitu ya. Jadi silakan Anda masuk ke link ini. Udah dapat semua? Linknya sudah dapat semua? Udah bisa buka semua belum? Udah Pak, udah bisa. Nggak bisa ya, ini adalah playground TensorFlow ya. Di sini saya bisa melihatkan apa arsitektur dari artificial neural network-nya ya. Nanti ini tergantung dari hardware-nya juga, tergantung dari kompleksitas jaringan saraf tiruannya juga. Kemudian tergantung mungkin dari karakteristik datanya ya. Nah, nanti di sini ada 4 data. Di sini Anda bisa klik di sini ya. Ini data yang pertama. Ya, data pertama ini kalau Anda lihat ya, oke. Ya, jadi di sini oke, bisa ya. Ini adalah data. Ini adalah data. Kemudian nanti kita bicara tentang epoch, kemudian kita bicara tentang rounding rate, kita bicara tentang activation, nanti yang bisa disetting ya. Yang ini kita skip aja dulu. Kemudian problem type-nya kita pakai classification ya. Kemudian nanti di sini jenis output-nya, ini datanya aja ya. Kemudian ini inputnya tadi ada 2, X1, X2. Kita gunakan 2 saja. Kita nggak pakai fitur yang lain, X1 kuadrat enggak dulu. Nanti kita bisa bermain di sini, ya. Kita bisa bermain di hidden layer-nya. Kita bisa bermain di banyaknya neuron, ya. Nanti yang Anda perhatikan adalah epoch-nya berapa kali. Kemudian ada test loss, training loss ya di sini. Anda bisa lihat ya. Nah, apa yang akan menjadi tugas Anda malam ini? Tugas Anda malam ini adalah uji coba. Uji coba dari arsitekturnya. Jadi kalau misalnya saya bilang arsitektur, nah di sini kalau Anda lihat di sini kita bisa mensimulasikan ya. Kita bisa mensimulasikan arsitektur dari jaringan saraf tiruan. Nah, pertama di sini ada data ya. Di sini ada data pertama seperti ini. Ini data kedua. Oke, ini data ketiga. Ini data keempat ya. Kita punya 4 data. Nah, kalau Anda lihat di sini 4 data ini memiliki di sini ada dua tipe output ya, value-nya. Ini data yang biru di sini. Ini adalah klasifikasi yang pertama, datanya seperti ini. Kemudian yang orange ini adalah data yang kedua. Ya, kemudian di sini ada informasi tentang datanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi di sini kita mencoba mengklasifikasikan berdasarkan data ini, nanti kita akan menentukan arsitekturnya ya. Nah, saya akan kasih contoh 1, 2, nah nanti kemudian saya tentukan arsitekturnya. Jadi ketika kita bicara arsitektur dari jaringan saraf tiruan, maka di sini kita hanya memiliki dua inputan. Ini adalah input layer namanya, ini adalah input layer, ya ini adalah output layer ya. Dan itu adalah data semua. Ya, itu adalah data semua. Ini adalah input layer ya, katakanlah ini adalah input layer. Kemudian ini adalah output layer. Output layer. Nah, kemudian
kita hanya memiliki dua. Di sini ada X1 dan X2 fiturnya. Kemudian ini adalah data-datanya. Ya, katakanlah ada berapa N data. Kemudian warna yang berbeda menunjukkan tipe data output yang berbeda. Ya, tipe pertama adalah yang biru ini. Kemudian tipe yang kedua adalah yang orange. Seperti itu ya. Kayaknya kita matiin aja deh itunya. Notif ini kita matiin aja. Oke, udah rame ini. Oke. Lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Pak minta tolong link Zoom-nya. Bisa ada yang tolong bantu saya kasih link Zoom-nya. Partisipannya. Fight, copy invitation. Nah, dia. Oh, sudah ada. Terima kasih Mas Aswad. Ya, kita lanjut aja ya. Oke, kita lanjut. Ada dia. Oke, ya. Jadi nanti Anda akan melakukan simulasi, ya. Anda akan melakukan simulasi. Pertama, kita punya berapa data? Kita punya data pertama ini ya, ini data kedua. Kemudian ini data ketiga, ini data keempat ya. Anda bisa lihat kompleksitas dari penyebaran datanya di sini. Ya, kalau nanti data yang keempat bahkan lebih kompleks ya. Oke. Nah, tadi saya katakan ini adalah input layer, ini adalah output layer ya. Output layer itu berarti untuk setiap data itu dia termasuk tipe yang mana, apakah yang biru atau yang orange gitu ya. Ini problem type-nya ada dua, ada classification sama regression. Kita main di classification aja. Kemudian kita nggak main X1 kuadrat, kita nggak main X2 kuadrat ya. Yang ini kita sederhanakan aja. Kita main hanya di sini hanya dua input ya, hanya dua dimensi. Hanya dua dimensi X1 dan X2. Nah, yang kemarin kita bahas itu adalah perceptron di hidden layer-nya. Ya. Di sini ada hidden layer, ada neuron. Ya. Di sini ada hidden layer, kemudian ada neuron. Ya. Yang Anda harus pahami adalah ini adalah satu hidden layer, ini adalah dua hidden layer, ini adalah tiga hidden layer. Nah, di masing-masing hidden layer ini akan memiliki neuron. Ya. Misalnya di sini bisa saya tambahkan, di sini bisa 3 gitu ya, di sini adalah 3, di sini katakanlah 2 gitu ya, kemudian ini katakanlah ada 1 gitu ya outputnya. Maka ini yang dikatakan sebagai arsitektur dari sebuah jaringan saraf tiruan. Berarti arsitekturnya berapa Pak? Arsitekturnya adalah 2, kemudian 3, kemudian 3, kemudian 2, kemudian kita anggap aja ini 1 ya, outputnya ada 1. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya ingin menyederhanakan, misalnya saya bikinnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Maka kalau seperti ini, yang Anda harus pahami adalah kita punya arsitekturnya adalah 2, 2, 1. 2 di level input layer, 2 di hidden layer, 1 di outputnya. Nah, satu hidden layer memiliki 2 neuron. Satu hidden layer memiliki 2 neuron. Kita bisa tambahkan lagi di sini. Ya, misalnya di sini ada 2, 4, 1 ya. Maka di sini satu hidden layer dengan 4 neuron. Dengan 4 neuron. Nah, nanti yang misalnya saya bikin sederhana aja seperti ini. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, di antara X1 dengan neuron pertama ini, ada koneksinya. Ya, ini kalau Anda lihat ada weight-nya ya. Di sini ada weight-nya, kemudian bisa kita kondisikan weight-nya. Ya, kemudian di setiap koneksi juga ada weight-nya. Ini adalah katakanlah random lah ya. Tapi di sini kita bisa berikan nilai. Ya, kita bisa berikan nilai. Kita kasih 0 misalnya. Ya. Oke, kita bisa kasih nilai 1 misalnya. Ya, lihat perbedaannya ya.
dia lebih tebal, ya. Oke, nah di sini ya 0,5 misalnya. Oke, gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini pertama, untuk setiap node di input layer dan node di hidden layer, dia ada koneksi. Ini adalah X1 ke node pertama di hidden layer ya. Kemudian dia nyambung lagi di sini, dia nyambung lagi. Ya, kemudian X2 juga ada koneksi dengan neuron pertama, ada koneksi dengan neuron kedua, ya, ada koneksi ke neuron ketiga. Seperti itu. Berarti kalau di sini ada 2, di sini ada 3, maka di sini ada 6 weight. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ini ya. 6. Ya, ada yang mau ikut campur, ada yang mau ikut campur. Ada yang mau ikut sharing ternyata. Coba kita cari tahu siapa yang mau ikut sharing. Ya, coba. Oke, silakan. Ya, oke, lanjut ya. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang ini adalah arsitekturnya. Nah, nanti latihannya apa, Pak? Latihannya misalnya saya minta Anda bikin misalnya saya minta Anda bikin 5 hidden layer atau 3 hidden layer ya. Kemudian di masing-masing hidden layer saya minta Anda membuat 3 neuron kayak gitu ya. Nah, bisa aja nanti untuk setiap koneksinya saya minta Anda menentukan apa namanya nilainya. Tapi di sini nanti kita bikin random aja. Saya pengen Anda hanya dari yang sederhana dulu. Ya, yang sederhana gimana? Nanti soalnya ada 3 lah, ada 3 uji coba yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah arsitektur yang sederhana, yang kedua lebih kompleks, yang ketiga misalnya di sini kita lihat kita bisa sampai berapa hidden layer? 6 ya, mentoknya 6 kayaknya. Mungkin dari settingan yang lain. Kayak gitu ya, ada 6 hidden layer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidden layer. Kemudian masing-masing hidden layer bisa kita tentukan banyaknya neuron. Oke, ini bisa kita tentukan banyaknya neuron. Seperti ini ya, bisa kita lihat berapa mentoknya gitu ya. Bisa nambah lagi enggak? Oh, bisa nambah lagi ya. Bisa nambah lagi enggak? Kapan aja? 8. Ini terbatas lah ya, simulasi ini terbatas. Kalau mau pakai yang apa punya TensorFlow ya bisa lebih spesifik lagi. Ya, kita lihat dulu yang pertama, nanti itu arsitekturnya. Misalnya saya punya arsitektur seperti ini ya, ada dua node di input, ada 3 node di hidden layer, kemudian ada 1 seperti ini. Begitu juga di sini ya. Di sini masing-masing ada koneksi ke outputnya dan dia punya weight. Saya kasih satu contoh ya. Kemudian yang bisa kita atur adalah learning rate di sini. Ya. Nanti Anda bisa coba-coba learning rate-nya. Learning rate ini adalah step ketika dia mencoba melangkah ya. Kalau konsepnya beda. Di sini nih dia sedang mencari nilai terbaik gitu ya. Ini learning rate-nya konstanta dari awal. Tapi nanti algoritma yang lebih kompleksnya ini bisa berubah ketika dieksekusi ya. Misalnya kita ambil learning rate-nya adalah 0,1 ya. Maka ini step-nya 0,1. Kalau kita ambil learning rate-nya lebih sedikit ya, gampangnya dia step-nya lebih kecil step-nya. Nanti kita bahas lah masalah learning rate. Ya, jadi di learning rate sendiri Anda bisa ambil beberapa nilai yang berbeda ya. Ini best practice-nya ya dari kelipatan berapa di sini. Misalnya ambil 0,3. Kemudian bisa juga activation function ini. Activation function sudah kita bahas kemarin, yang kita bahas sigmoid ya. Anda bisa gunakan sigmoid, ya nanti kita bahas ya. Anda bisa gunakan ReLU, ETNH atau linear. Ya, itu adalah activation function ya. Anda bisa gunakan yang berbeda. Yang paling sering mungkin ReLU sama sigmoid ya, sigmoid function. Yang optimasi ini kita skip aja. Classification-nya kita problem type-nya kita pakai yang classification. Jadi apa aja yang bisa Anda atur? Yang Anda bisa atur adalah learning rate di sini ya. Kemudian sigmoid function ya, ReLU atau sigmoid atau coba yang lainnya. Kemudian kalau ini kita pakai classification.
Nah, di sini ini ada yang namanya epoch ya. Epoch itu adalah kondisi ketika kita melakukan satu looping ketika kita mengubah weight gitu ya. Jadi ketika kita cari errornya, kalau detailnya nantilah ya. Tapi intinya epoch itu adalah satu penghitungan adjustment weight satu kali. Ya, jadi kalau banyak weight ya berarti lebih lama dia ya. Jadi ketika kita misalnya kita ambil data yang sederhana aja lah. Kita ambil data yang di sini, kita ambil 3 neuron, kemudian nilai weight-nya kita ambil inisialisasi aja random. Kita serahkan kepada aplikasi ini ya. Kemudian semua sudah ya. Jadi nanti apa yang Anda rubah? Anda rubah adalah datanya. Anda rubah data di sini. Nanti Anda analisa. Ya. Kemudian Anda ubah arsitekturnya di sini. Ya, banyaknya hidden layer dan masing-masing hidden layer ada berapa neuron. Untuk weight-nya kita random saja, nggak usah kita atur lebih lama lagi. Kemudian learning rate ini bisa Anda rubah. Ya. Kemudian sigmoid kita pakai relu misalnya. Kemudian ini sudah ya. Nah, nanti kita lihat. Ya, untuk setiap uji coba tergantung dari datanya, tergantung dari learning rate-nya, activation function-nya, dan arsitektur dari hidden layer-nya. Ya. Juga tergantung dari hardware-nya ya. Kalau hardware-nya i7, memorinya 16 ya, itu bahkan lebih cepat ketika kita punya i3 dengan memori 4 gitu ya. Nah, ketika kita tekan run di sini, maka proses dari adjusting weight jaringan saraf tiruan ya. Kalau di sini masih multilayer perceptron ya, belum termasuk deep learning ya. Kalau kita kasih 3 atau 4 hidden layer atau lebih, maka bisa dikatakan sebagai deep learning ya. Kalau ini kita eksekusi ya, Anda run, maka di sini proses adjusting weight-nya dia akan berjalan. Ya, kalau Anda lihat di sini nilai weight-nya akan berubah. Ya, nilai weight-nya akan berubah di sini. Nah, oke. Nah, kemudian di sini epoch-nya ya. Ini adalah epoch berapa kali dia berputar adjusting weight-nya. Ini menunjukkan tingkat epoch yang tingkat weight yang berubah ya. Dia akan mencari nilai weight yang pas. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sini, model ini mencoba untuk memisahkan data pertama dengan data kedua. Ya. Oke, dia masih muter terus. Kemudian ini adalah errornya ya. Ini errornya menuju 0 ya. Oke, kalau Anda lihat di sini. Ya, masih running. Ya, oke. Sudah 700-800 putaran. Ya, Anda lihat di sini ya. Oke, dia sudah mulai bisa memisahkan antara data pertama dengan data kedua. Jaringan ini sudah bisa memisahkan data pertama dengan data kedua. Ya. Kita tunggu. Sini jalan terus. Saya coba tunggu 2 menit lagi ya. Nanti untuk satu simulasi bisa aja Anda bisa sampai 5 menit sampai 10 menit ya. Silakan dicoba nanti. Bahkan dengan hidden layer yang lebih kompleks ya akan lebih lama. Ya, di sini kita lihat errornya nggak jalan lagi ya. 0, masih bisa, masih 0,017. Ya, error ini berarti perbandingan antara prediksi dengan data asli ya, apakah di error atau enggak. Sempurnanya adalah 0,0, tidak ada error. Tapi ini udah bagus. Ya. Oke. Nol koma 012. Ya, masih turun.
Ya, oke. Saya cukupkan sampai sini aja dulu. Di sini kita punya 0,01. Nah, katakanlah sistem ini sudah selesai dan errornya cukup kecil. Nah, bagaimana dia bisa memprediksi satu data yang baru itu termasuk tipe yang pertama dan tipe yang kedua? Caranya adalah kita masukkan data baru itu, data baru tadi ya, misalnya X1-nya berapa gitu, misalnya X1-nya 4 gitu ya, kemudian X1-nya 4, kemudian X2-nya katakanlah 6. Ketika kita masukkan input di sini, maka proses penghitungan tadi yang dikalikan dengan setiap weight-nya ini, itu akan kita lakukan. Ya. Di sini akan kita hitung dengan nilai weight yang sudah jadi ini. Dengan nilai weight yang sudah jadi ini, di sini inputnya, nilai weight-nya udah kita cari, di sini ada penghitungan, ya, sum function-nya, kemudian ada activation function-nya, ya. Kemudian nanti di sini output penghitungannya juga ada. Nanti di sini output dari neuron pertama dikalikan dengan weight. Dikalikan dengan weight, maka hasil akhirnya itu adalah prediksi dia. Ya, dia termasuk tipe data A atau B, ya. Seperti itu. Ya, untuk detailnya kita akan bahas di kuliah-kuliah selanjutnya, tapi untuk malam ini saya ingin Anda simulasi beberapa arsitektur dan beberapa data. Ya, ini sampai 10 uji coba juga bisa gitu ya. 10 uji coba juga bisa. Misalnya saya ubah lagi. Misalnya saya ambil data kedua, kemudian saya gunakan 2 hidden layer. Kemudian di sini saya tambahkan, misalnya saya bikin 5, kemudian di sini katakan 4 ya, atau 5 aja kita samain. Ada 2 hidden layer pertama ada 5 neuron, di sini ada 5 neuron. Kemudian kita pakai ReLU, learning rate-nya saya tambah misalnya 0,1. Udah, kemudian activation sudah ya. Nah, ini kita skip aja. Oke. Nah, ini tipe data yang kedua. Kita run. Coba Anda lihat di sini ya. Dilihat di sini ini weight-nya di random aja. Nilai weight di sini dia belum bisa memisahkan dua data yang berbeda ini dengan sebaran data seperti ini. Setelah kita train, ya, mungkin agak lama ini. Oh, tapi cepat juga ya. Udah dapat itu. Ya, errornya udah 0,002 ya. Ya, kayaknya pakai activation-nya, running rate-nya ini, running rate-nya gede. Ya, di sini udah 0,0 ya, running loss-nya sudah perfect. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, kita gunakan learning rate yang berbeda, ya, maka kecepatan mendapatkan nilainya. Tapi di sini nanti kalau terlalu besar dia bisa loncat juga. Ya, prosesnya agak lama, tapi lebih halus perubahannya ya. Oke, dan nilai weight-nya juga di sini berubah. Ya, kayak gitu. Ya, jadi variabel X1, X2 dan output itu tidak bisa kita apa-apakan karena itu data mati, data lapangan. Ya, tapi di sini di fungsi di sini kita akan mengadjust nilai-nilai weight di sini. Ya, kita mengubah nilai-nilai weight di sini sehingga nilai error di sini akan mendekati 0. Ya, gampangnya seperti itu, adjusting weight. Ya, nanti detailnya kita bahas minggu depan. Sudah 24.3, 2 menit lagi. Sebelum kita masuk ke latihannya, pembahasan yang saya sudah sampaikan, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, kita bahas poin-poin latihannya. Pak, mau nanya Pak. Siapa? Wahyu Pak. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Tadi kan Bapak menghentikan prosesnya itu manual Pak ya. Ya. Nah ini bisa otomatis berhenti Pak, sampai outputnya 0 atau sampai dapat nilai effort yang besar atau gimana Pak? Berhenti, dia aplikasi ini akan berhenti dengan 2 threshold ya. Yang pertama adalah nilai error tertentu dan nilai epoch tertentu ya. Coba kita coba kita ambil yang sederhana aja ya. Kemudian learning rate-nya kita ambil 1 ya. Ini bisa berhenti enggak?
Ini nggak bakal berhenti nih. Ya. Oke, ini nggak bakal berhenti. Oke. Kita ambil 0,3. Berarti kita patokannya dengan ini aja Pak ya, outputnya aja Pak ya. Kalau sudah lebih kecil berarti sudah oke Pak ya. Ya, nanti threshold-nya misalnya kita tentukan di sini ya. Misalnya 0,001 gitu. Kalau di bawah ini sudah boleh berhenti gitu. Ini kan masih 0,2 gitu ya. Harusnya bisa tapi memang lama. Coba kita ambil 0,1. Siapa yang tunjukin yang oke, pakai shift weight, tambah lagi. Ya. Itu dia. Tidak sampai selesai. Ya, itu. Ya, oke. Dapat tuh ya. Nol koma 008. 0,001. Dapat kasih jalan terus. Oke, ya. Jadi sudah 24.5. Sekarang kita masuk ke tugasnya. Oke ya, kita masuk ke tugasnya. Ini saya kasih judul formatif minggu keempat ya, formatif minggu keempat. Formatif minggu keempat. Kemudian saya punya 4 data. Kalau ketika saya bilang data pertama, ini adalah data pertama ya, ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, ini data keempat ya. Oke, data keempat. Nah, kemudian tugasnya adalah ya lakukan uji coba ya. Ini untuk NIM ganjil ya, untuk NIM ganjil. Untuk NIM ganjil saya minta uji coba data ke-1 sama data ke-3 ya. Kalau NIM genap lakukan data kedua sama data keempat ya. Data kedua dan data keempat gitu. Berarti datanya, data setnya ada 2 data set ya. Yang ganjil ambil data set 1, ambil data set 3, yang genap ambil data set 2 dan data set 4. Kemudian arsitekturnya saya minta lakukan 3 kali. Ya, yang pertama adalah arsitektur yang sederhana. Arsitektur yang sederhana berarti katakanlah arsitekturnya adalah Anda ambil 2 input, kemudian ambil 3 hidden layer, kemudian 1 output. Ya, ini sederhana ya. Kemudian yang kedua, Anda ambil yang sedikit moderat lah ya, yang menengah. Berarti Anda ambil arsitekturnya yang 2, kemudian ambil di sini 5, ya, kemudian 5, kemudian 1. Ya, oke. Yang kemudian di sini yang kompleksnya katakanlah, walaupun nggak terlalu kompleks, kita anggap kompleks. Kompleksnya adalah ambil 2, kemudian 7, kemudian 7, kemudian 7, kemudian 7, kemudian 1. Itu 1 ya. Jadi Anda akan melakukan 3 arsitektur. Yang pertama sederhana, yang kedua menengah, yang ketiga kompleks. Kalau hardware-nya agak kurang cepat ya, itu prosesnya akan agak lama gitu ya. Oke, jadi saya kasih waktu sampai jam 24.00 lah uji cobanya. Ya. Kemudian nanti untuk learning rate-nya
learning rate-nya, Anda bisa ubah ya learning rate-nya, ambil tiga kondisi yang berbeda. Ambil tiga kondisi yang berbeda. Ya, begitu juga dengan activation function-nya. Activation function-nya ambil tiga kondisi yang berbeda. Kayak gitu. Ya, jadi nanti Anda lihat tuh perbedaannya. Perbedaannya untuk setiap learning rate yang berbeda, untuk setiap activation function yang berbeda, nanti lamanya dia mengadjust weight-nya berapa lama, kemudian errornya sampai berapa. Nanti bisa aja Anda kasih laporan setelah epoch sudah 2000 gitu ya. Epoch 2000, kemudian errornya masih 0,05 misalnya. Nanti errornya ada dua ya. Ada training sama ada testingnya. Nah, Anda bisa lihat laporan seperti itu. Ya, jadi nanti ibaratnya saya hanya ingin menunjukkan dengan arsitektur yang berbeda, dengan learning rate yang berbeda, dengan fungsi aktivasi yang berbeda, maka kita akan mendapatkan proses adjusting weight-nya yang berbeda. Apakah epoch-nya lebih lama, atau dia nggak dapat error, karena dia bolak-balik aja kayak tadi itu ya. Kayak tadi dia nggak ketemu karena si learning rate-nya dia nggak semakin kecil, dia bolak-balik aja, dia nggak dapat yang paling kecil. Bisa jadi seperti itu. Pengaruh dari learning rate. Pengaruh dari learning rate. Yang kerja silakan kerja ya. Yang sip ini nanti videonya saya upload di YouTube. Yang sip ya nanti bisa ada tambahan waktu lah ya, yang sipnya. Nanti videonya saya upload di YouTube, yang sipnya diikuti dulu kuliahnya, nanti dikerjakan tugasnya. Misi Pak, Ya, mau nanya Pak. silahkan. Itu yang nomor 1, Yang hidden layer-nya 1 doang ya Pak ya? Neuronnya 3. Ini hidden layer. Ya, ini hidden layer, betul. Hidden layer-nya 1, neuronnya 3. Ya, betul. Berarti yang nomor 2, hidden layer-nya ada 2, neuronnya 5 ya masing-masing. Betul. Betul, Mas. Betul. Berarti setiap soal itu 1 sampai 3 kita bikin 3 kondisi apa ya? Bisa 6 malah, bisa 9 malah. 9. Ya, jadi 9 ya totalnya. Maksimal bisa 9. Bisa 9 kondisi. Karena kan 3 kali 3 ya. Ya. Saya pengennya 10 tadi. Jangan Pak. Ini yang nanya siapa? Rizal Pak. Oh, Rizal. Saya pikir Rizal. Ya, Gimana, Pak? ada lagi. Tadi gimana? Maaf Pak. Ya. Yang itu hidden layer itu ya 3. Ya. Tapi neuronnya 2 aja Pak. Yang 2. Yang mana? Yang ini? Yang 2. Yang ini? Yang 2 itu apa Pak? Yang ini input nih. Nah, input. itu ya. Ini input. Itu inputnya. Ya, input layer. Terus yang ini. Input layernya 2, semuanya rata. Hidden layer 3. Ya, ini output layer. Oh, iya. Ya. Oh, begitu. Yang tengahnya baru hidden layer. Yang tengahnya hidden layer. Ya. 2 itu. 7. Sip. Cukup ya, saya pikir cukup. Nanti kalau misalnya agak lama ditunggu aja. Clear. Oke. Sip, ya. Saya kasih waktu sampai jam 24.00. Pak mau nanya untuk Ya, silakan. Pak mau nanya untuk pengumpulannya gimana ya Pak? Di LMS, Mas, di LMS. Di-upload di LMS. Bikin doc aja, di screenshot. Oh, yang aplikasinya itu di-upload apa gimana Pak? Di screenshot aja, Mas, di screenshot. Oh, screenshot, oke. Di screenshot, terus nanti bisa kasih di screenshot juga spek dari hardware-nya. Terus ada foto emasnya lah, ada foto emasnya gitu. Kalau di webcam-nya aktifkan kameranya, jadi nanti di monitornya kelihatan wajahnya gitu. Bisa kan ya? Ya kalau bagusnya dikasih video lah, memastikan yang mengerjakan masnya gitu. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Pak, Ya, silakan. Mas Luki gimana? Enggak, saya untuk itunya di handphone Pak, untuk Vicon-nya gitu.
Tapi ini ya agak lama kali kalau kalau saya kan hotspot pakai handphone. Kalau ya. Kalau webnya bisa dibuka kan ya. Cuma mungkin prosesnya agak lama, Mas. webnya mah bisa Pak ini, Pak. Iya, tapi prosesnya kan dia narik itu juga, prosesor sama memori juga. Dicoba aja silakan, kalau masih sederhana mungkin arsitekturnya masih kuat dia. Tapi kalau makin kompleks mungkin lebih lama gitu. Nanti mungkin kelihatan agak nge-lag gitu HP-nya. Kalau mau dicoba silakan. Baik, Pak. Ya, ada lagi? Kalau enggak silakan dimulai. Pak, mau Ibu-ibunya ada? konfirmasi Pak. Ya, siapa Itu nih? Sigit Pak. Oh, Mas Sigit. Alhamdulillah. Gimana Mas Sigit? Itu Pak, yang kan itu ada 3 pengujian ya Pak, yang bawah. Ya. Nah itu berarti satu nomor itu berarti sekitar 9 kali pengujian. Iya, pintar. Iya, betul. Berarti 9 kali 3, 27 ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, makin banyak nanya makin detail ya. Ya, di sini maksud saya, walaupun konsep-konsepnya belum saya sampaikan, tapi minimal Anda sudah agak ngeh gitu. Oh, ini hidden layer, oh ini neuron, oh ini input layer, ini output layer. Kemudian sebenarnya proses yang dilakukan adalah mencari atau mengubah weight. Ya. Satu back propagation, forward propagation, dia akan mengadjust, ya, sehingga nanti dia akan mendapatkan hasilnya dengan nilai weight yang kita dapatkan ketika kita inputkan data baru, maka outputnya adalah menentukan tipe klasifikasi yang pertama atau yang kedua di kasus kita. Ya, nanti kasus yang lain kita bisa punya 10 value dari outputnya. Kalau sudah, saya cukupkan sampai sini. Silakan Anda nanti bisa chat di WA group ya. Silakan chat di WA group untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pak, lama banget gitu ya. Memang lama gitu. Tujuannya memang salah satu apa ya? Bukan kekurangan ya. Memang kalau JST agak lama prosesnya. Karena dia akan melooping sebanyak dia akan melooping sampai errornya tertentu atau epochnya kita tentukan. Ya, nanti kalau di ini kita tentukan epochnya sampai 2000 kali gitu ya. Atau errornya kita tentukan 0,001, maka dia akan berhenti. Kalau di sini mungkin nggak ada gitu ya. Bisa dicoba lah. Pak, boleh Ya. dikecilin Pak, mau screenshot Pak, soalnya Pak. Soal oke, boleh. Cukup? Belum dapat. Naikkan dikit, Pak. Ya. Berarti ini manfaatin hardware ya, Pak? Ya hardware, arsitektur juga. Sudah? Yang bawahnya belum kefoto, Pak. Ya, ini. Pak, yang di bawahnya. Ini. Pak, itu kan web. Kalau jaringan ngaruh nggak ya? Ya, bisa juga. Bisa juga. Karena online kan. Oke, cukup Pak. Ya, cukup ya. Ya, Speed, kalau speed internetnya nggak di screenshot juga? Apanya? Oh, boleh. Boleh. Ya, boleh. Boleh, Mas. Siapa ini yang nanya? Mas Imin? Iya. Iya, Pak. Ya, oke. Kenapa? Ya. Itu lokal apa cloud ya penghitungannya ya? Kecil nggak, Bang Pak? Belum tahu juga. Ya, oke, cukup. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, silakan Anda mulai. Masukin ke Word aja Pak ya, screenshotnya Pak. Ya, itu dia. Masukin Biar ke jadi Word. satu file aja gitu, tinggal dikirim ke Ya. LMS. Tapi nanti ada satu yang screenshot foto Masnya ya. Itu gimana Pak maksudnya Pak? Video? Ya, aktifkan webcamnya. Webcamnya aktif, kemudian difoto gitu. Bisa kan? Webcam saat ini Pak? Nanti pas ngerjain. Oh iya. Pas laporannya ada wajahnya gitu. Oke, siap Pak. Oke, ya. Ada lagi? Ya, Mas. Ya, coba aja ya, ibaratnya dia akan berbeda untuk hardware yang berbeda ya. Jadi ketika di copy paste. Mas, hadisnya masih belum ya, Mas? Apa mau dipakai dulu? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri Zoom-nya. Tapi Anda masih bisa WA, kita bisa WA bertanya di WA.
Silakan. Nanti kalau semisal lama ya memang tujuannya di situ ya. Tujuannya adalah Anda melihat merasakan bahwa JST bisa lama. Oke, saya pengen aktifkan dulu dong ininya apa ini namanya?